Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, saya Triadiva Maharani dari 12 KI 1 dan Rombel E ingin menjelaskan tentang penimbunan terbuka dari pengolahan limbah padat. Saya dibimbing oleh Ibu Indah Purnamasari. Yang pertama akan kita bahas, apa sih limbah itu? Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, seperti dari rumah tangga, di mana masyarakat yang bermukim di sana banyak menghasilkan sampah seperti air kakus atau black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya seperti grey water. Setelah mengetahui pengertian dari limbah, kita akan belajar tentang jenis-jenis limbah, yaitu ada 4. Yang pertama limbah padat, itu seperti contohnya plastik. Yang kedua limbah cair, contohnya seperti air pembuangan. Yang ketiga limbah gas, itu berasal dari cerobong asap industri atau pabrik. Yang keempat limbah B3, seperti racun atau yang lainnya. Setelah mengetahui jenis-jenis limbah, kita akan lanjut ke limbah padat. Limbah padat itu apa ya? Limbah padat adalah sisa aktivitas manusia yang bersifat padat, yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik, yang dianggap tidak berguna lagi, jadi harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan sekitar dan melindungi investasi pembangunan untuk masa ke depannya. Nah, yang tadi itu materi tentang penjelasan limbah dan jenis-jenis limbah. Sekarang kita akan lanjut ke materi pengolahan limbah padat dengan metode penimbunan terbuka. Check it out! Pada metode penimbunan terbuka ini, sampah-sampah dikumpulkan pada suatu lahan dan ditimbun begitu saja dalam suatu tempat pembuangan atau yang biasa disebut tempat pembuangan air atau TPA. Pada metode ini, sudah tidak dianjurkan lagi karena dapat menyebabkan dampak negatif, seperti menimbulkannya banyak penyakit yang berasal dari tumpukan sampah-sampah itu. Di sebagian besar negara maju, penimbunan sampah dengan metode open dumping ini telah banyak digantikan dengan metode sanitary landfill. Namun, di Indonesia, metode pembuangan sampah dengan metode sanitary landfill ini masih jarang digunakan dan lebih sedikit dibandingkan dengan melakukan penimbunan terbuka atau pendamping. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan pada open dumping. Yang pertama, berbagai kuman penyakit dapat berkembang biak. Yang kedua, cairan yang tercampur dengan sampah dapat mencemari tanah. Yang ketiga, gas metan yang dihasilkan oleh proses pembusukan dapat mencemari udara. Yang terakhir, zat-zat berbahaya pada sampah dapat merembes dan mencemari air. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah contoh gambar tentang penimbunan terbuka atau open dumping yang berada di sekitaran kehidupan sehari-hari. Setelah melihat contoh ini, saya akan memberikan sebuah tayangan tentang open dumping. Jadi, video ini atau cuplikan ini memperlihatkan bagaimana keadaan di tempat pembuangan akhir atau TPA. Gunung-gunung sampah ini berasal dari sampah industri maupun sampah domestik atau yang berasal dari hasil sampah rumah tangga. Di sini dikumpulkan menjadi satu dan dibiarkan begitu saja sampai terurai. Dan ada juga yang dibakar, tetapi kebanyakan dibiarkan begitu saja sampai terurai. Di sini banyak sekali mencemari lingkungan dan mencemari udara. Yang pertama karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, sampah-sampah ini mencemari air yang ada di sekitaran situ. Pemukiman yang berada di sini pula mungkin keadaannya tidak layak karena air yang dialiri ini tercemari oleh sampah-sampah yang ditimbun. Jadi mungkin banyak orang-orang yang tinggal di sana atau
warga asli sana mengalami masalah tentang air ataupun yang dapat disebabkan dari air seperti gatal-gatal maupun yang lainnya. Tetapi tidak hanya dampak buruknya saja yang disebabkan oleh timbunan sampah ini. Ada juga dampak positifnya, seperti pekerja atau pemulung yang dapat mengambil sampah dari sini untuk dijual lagi, dan dia akan diberi bayaran atau mendapatkan uang untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Jadi itu pekerjaan yang halal karena dia tidak mencuri ataupun yang lainnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu sampah yang dihasilkan manusia sangatlah banyak, sehingga bila tidak segera ditangani, maka akan banyak sekali masalah yang ditimbulkan, seperti pencemaran. Beberapa metode pengolahan sampah telah diterapkan untuk menangani permasalahan sampah ini. Namun, masing-masing metode belum satu pun yang dapat menyelesaikan permasalahan ini, karena pada masing-masing metode memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya dan harus kita rawat dan kita jaga seperti merawat diri kita sendiri. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.